kali ini kita akan membahas tentang fenomena globalisasi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada bagian pertama, yakni definisi dari globalisasi. Nah, teman-teman, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi juga fenomena yang sangat kompleks dan memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengelola globalisasi dengan bijak untuk memaksimalkan manfaatnya dan mengurangi dampak negatifnya. Oke teman-teman, jadi itu tadi pengertian atau definisi dari globalisasi. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu salah satu contoh fenomena globalisasi. Nah, teman-teman, contoh fenomena globalisasi yang kami ambil di sini yakni budaya global. Yang pertama, pengertian dari budaya global. Teman-teman, budaya global adalah fenomena yang ditandai dengan penyebaran dan percampuran nilai, norma, ide, dan praktik bersama di berbagai negara yang disebabkan oleh peningkatan komunikasi, perjalanan, dan teknologi. Oke teman-teman, setelah kita membahas poin yang pertama tadi yaitu pengertian dari budaya global, sekarang kita masuk ke poin yang ke-B, yakni faktor pendorong budaya global. Di sini sudah ada dua faktor pendorong budaya global. Yang pertama, teknologi dan komunikasi, yang artinya itu teman-teman, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat memungkinkan aliran ide, informasi, dan budaya dengan mudah melintas batas negara. Yang kedua, perjalanan dan globalisasi, yang artinya peningkatan perjalanan baik untuk tujuan bisnis maupun pariwisata turut mendorong interaksi antar budaya dan penyebaran budaya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada poin yang ke-C, yakni dampak budaya global bagi masyarakat. Yang pertama, dampak positif. Di sini sudah ada 3 dampak positif dari budaya global. Yang pertama, peningkatan pemahaman dan toleransi antar budaya, yang artinya globalisasi dapat memungkinkan masyarakat untuk belajar tentang budaya lain, menghargai perbedaan, dan memperluas wawasan mereka. Yang kedua, memperkaya pertukaran budaya, yang artinya budaya lokal bisa diperkaya dengan elemen-elemen budaya global, menciptakan karya seni musik dan kuliner yang unik dan inovatif. Yang ketiga, peluang ekonomi, yang artinya globalisasi budaya bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui industri kreatif seperti pariwisata budaya, kerajinan tangan, tradisional, dan festival budaya. Oke teman-teman, tadi kan kita membahas dampak positif dari budaya global. Sekarang kita masuk ke yang kedua, dampak negatif dari budaya global. Di sini sudah ada 3 dampak negatif dari budaya global. Yang pertama, homogenisasi budaya, yang artinya budaya global bisa menggeser budaya lokal dan menyebabkan hilangnya keunikan dan identitas budaya lokal. Yang kedua, kehilangan identitas budaya, yang artinya masyarakat mungkin akan meninggalkan tradisi dan kebiasaan mereka karena lebih tertarik pada budaya global yang dianggap modern. Dan yang ketiga, komodifikasi budaya lokal, yang artinya tradisi dan seni lokal bisa dijadikan produk konsumsi untuk pasar global yang dapat mengurangi nilai kulturnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada poin yang ke-D, yaitu contoh budaya global. Jadi kami akan menjelaskan 4 contoh budaya global. Yang pertama dari segi makanan, yang kedua dari segi hiburan, yang ketiga bahasa, dan yang keempat mode dan gaya hidup. Pertama, makanan. Teman-teman, dari segi makanan itu seperti makanan cepat saji, di mana makanan cepat saji ini sudah menjadi makanan internasional karena hampir semua negara mengonsumsi makanan cepat saji, contohnya seperti McDonald dan pizza. Yang kedua, hiburan. Dari segi hiburan itu contohnya seperti musik K-pop atau Korea pop yang menyebar ke seluruh dunia yang dapat membawa pengaruh pada tren fashion, gaya hidup, dan makanan. Di mana setelah kita menonton musik Korea pop, kita mengikuti gaya hidup dan fashion yang mereka gunakan. Jadi dari segi hiburan ini juga teman-teman, budaya global dapat mempengaruhi mode dan gaya hidup seseorang.
Yang ketiga, bahasa. Teman-teman, dari segi bahasanya itu seperti bahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, yang artinya bahasa Inggris bahasa yang digunakan untuk mempersatukan antar negara satu dengan negara yang lain. Sehingga dengan adanya bahasa Inggris, lebih mudah bagi kita untuk berinteraksi dengan negara lain atau melakukan kerjasama. Yang keempat, mode dan gaya hidup. Nah, teman-teman, dari segi mode dan gaya hidup itu seperti kita atau negara lain mengadopsi atau mengikuti tren fashion dan gaya-gaya hidup Korea dan Barat, seperti busana Barat, Korea, dan Jepang. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada kesimpulan dari materi yang kami jelaskan. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan memiliki dampak negatif dan positif. Oleh karena itu, penting untuk kita mempelajari fenomena tentang globalisasi, salah satunya budaya global, agar kita dapat memahaminya dengan baik dan dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap kehidupan kita, serta tidak menghilangkan nilai-nilai yang ada akibat dari dampak negatif budaya global. Dengan adanya globalisasi juga, kita dapat dengan mudah berinteraksi dan bekerja sama dengan negara lain, terutama dalam bidang perekonomian. Oke teman-teman, sekian materi dari kami. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.